Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi. Selamat hari Minggu, pagi hari tanggal 25 2025. Kita bangga dan kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena semua karena anugerah Tuhan, kita bisa dipelihara sama Tuhan dalam minggu yang terakhir hari ini 25 Mei. Karena minggu depan sudah masuk di bulan Juni, Bapak Ibu. Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan jangan pernah disia-siakan. Pergunakan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Pergunakan setiap kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena memang kita diciptakan untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biar di hari Minggu ini mari kita semua datang beribadah kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena janji Tuhan orang sungguh ikut Yesus akan mendapatkan upah. Saya Pastor Yakub akan menyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu hari nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Haleluya. Bila suatu hari nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin, haleluya. Di dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan dan domba gembalanya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Biar hari Minggu ini semua datang kepada Yesus. Kita mau beribadah kepada Yesus, memuji akan nama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu saat nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan pagi ini mulutku, pikiranku dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa
semua salahku ya Bapa. Tuhan Yesus berfirman ya Bapa, kami percaya Kau hadir pada pagi hari ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk Engkau Bapa. Selagi aku hidup, aku tidak mau hidup percuma Bapa, tapi pakailah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu tanggal 25 Mei 2025 adalah minggu yang terakhir Bapak Ibu. Karena minggu depan adalah bulan Juni. Waktu begitu cepat. Tapi biarlah dengan waktu yang begitu cepat kita mempercepat pula untuk kita datang kepada Yesus, untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, lebih dalam dengan Yesus. Sebab firman Tuhan katakan bahwa kita ini buatan Allah, saudara. Kita diciptakan sama Tuhan. Mazmur 100 ayat 3 dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Amin. Dialah yang menjadikan kita Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu diri bahwa kita dikasih napas gratis, semuanya kesehatan gratis, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kalau semuanya berasal dari Tuhan, mari kita mau mencari Tuhan. Kita mau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena hanya kepada Dialah kita layak kita sembah dan puji. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari secara berurutan saya mau baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Rutin sudah ya. Selalu saya berkata selalu rutin. Tiap pagi kita baca Perjanjian Lama, nanti malam Perjanjian Baru. Puji Tuhan, kemarin kita baca 1 Tawari pasal 26 ayat 1 sampai 8. Sekarang kita baca ayat 9 sampai 32. Haleluya. Suku Lewi yang melayani pekerjaan Tuhan, Daud sudah mengatur church manajemennya, sudah atur segala begitu rapi, sehingga nanti pada waktu anaknya Salomo membangun bait suci, demikian sudah lengkap para pelayan-pelayan Tuhan, sudah diatur. Demikian kita juga diciptakan Tuhan bertanggung jawab untuk melayani pekerjaan Tuhan. Seperti hari Minggu harinya Tuhan hari ini. Ada worship leader, singer, ada penyambut tamu, pemerhati. Semuanya ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang pasif, tapi marilah kita menjadi jemaat yang aktif dan produktif untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari saya mau baca ayat 9. Dan Meselemia mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Sakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Coba ini, tugas melayani di rumah Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi jemaat yang aktif, produktif melayani pekerjaan Tuhan. Sudah saya katakan ya, melayani pekerjaan Tuhan dihormati oleh Bapa. Ya, mari kita mau aktif melayani pekerjaan Tuhan ya. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu rumah, pintu timur jatuh pada selminya. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Sakaria anaknya, seorang penasihat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Jadi semua diatur rapi, saudara. Utara, timur, selatan, barat, semua rapi untuk Tuhan. Bagi Obed Edom ialah pintu selatan, bagi anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Selkilet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang tiap hari melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi ini begitu setia sama Tuhan. Dasar cinta Tuhan. Pada barbar di sebelah barat 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada barbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dan Bani Korah dan Bani Merari. Orang-orang Lewi, saudara-saudara suku mereka yang mengawasi perbandaran rumah Allah dan yang mengawasi perbandaran barang-barang kudus. Bani Ladan, Bani keturunan Gersom melalui Ladan mempunyai orang-orang Yef sebagai kepala puak. Keturunan Yehil yakni Setam dan Yoel
saudaranya mengawasi perbandaran rumah Tuhan. Dari orang Amran, orang Yisar, orang Hebron, dan orang Usil adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbandaran. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rebiah anak Eliezer, dan Yesaya anak Rebiah, dan Yoram anak Yesaya, dan Sihri anak Yoram, dan Selomit anak Sihri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguruskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Coba, semuanya untuk menyemarakkan rumah Tuhan, mengutamakan kepentingan Tuhan. Selagi hidup ini, mari kita menjadi anak Tuhan yang produktif, aktif, ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Juga sekali dikuduskan oleh Samuel pelihat itu, oleh Saul bin Kis, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Seruya. Ya, segala barang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Dari orang Yisar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserai tugas dua Israel yang menjadi pengatur dan hakim. Ini tugas vertikal horizontal, sudah diatur. Ini tugas horizontal, jadi pengatur dan hakim. Kalau tadi pelayanan Tuhan dari aspek vertikal, jadi hamba Tuhan, pelayanan Tuhan, ya, ada jadi aser, ya, jadi penjaga pintu, semuanya lengkap, saudara. Ini pelayanan pekerjaan Tuhan dan juga bersifat horizontal, pengaturan hakim. Dari orang Hebron adalah Hasabia beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, 1.700 orang jumlahnya yang diserai urusan pemerintahan Israel. Ini dari aspek horizontal, pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk raja. Jadi untuk vertikal untuk Tuhan, juga horizontal untuk raja. Lengkap, saudara. Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala tentang orang Hebron mengenai keturunannya dan puaknya. Dalam tahun ke-40 zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka, dan ternyata bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaser Gilead. Ayat 32 yang terakhir. Sana saudara Yeria, orang-orang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja. Amin. Jadi untuk Tuhan vertikal, juga untuk raja kepentingan horizontal. Hidup ini harus dua dimensi. Vertikal untuk Tuhan, horizontal untuk kepentingan sesama. Karena Tuhan ciptakan segala kali sempurna cara Tuhan dan membawa kita, mari kita hari-hari kita dibentuk sama Tuhan, melangkah menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup ada sebuah kesempatan, saudara. Ya, hidup ini hanya satu kali. Dalam firman Tuhan dalam Yakobus 4:14, hidup seperti uap yang sebentar kelihatan, yang sebentar tidak kelihatan. Tapi pergunakan setiap kesempatan adalah kesempatan emas supaya kita menjadi anak yang produktif, ada yang cinta Tuhan, ada yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 11 tadi sudah saya baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, melainkan biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat dan kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini berkenan di hati Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua bersama kami semua, Bapak diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Jalan lalu kerajaan serta kebenarannya semakin ditampakkan. Kita banyak berjaga dan berdoa dan berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.